Reskrimsus Polda melakukan penggeledahan rumah kediaman terduga pemilik 3 perkara narkoba atau 3 kejadian narkoba yang kami amankan di 3 tempat dan 3 barang bukti yang berbeda. Kami juga sudah mengembangkan dari masing-masing TKP ini, dan sampai saat ini kami sudah mengamankan atau menangkap dan menahan 4 orang tersangka yang berbagai macam peranan dari mulai pengantar dan pengedar. Dalam perjalanan kita ikuti terus dia di jalan, dicegat di jalan. Dia ini sebagai apa di dalam usaha? Gimana? Dia di dalam usaha sebagai apa, Pak? Bosnya, pimpinannya. Ada lagi di PO, Pak? Kita kembangkan, atasnya masih ada lagi. Misalnya 150 juta satu hari, 1 bulan pas kali ya. Etik itu akan ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ini komitmen Bapak Kapolri. Oleh karenanya Itsus juga melakukan pemeriksaan terhadap 63 orang ya, 63 personil Polri ya. Dari 63 ini sudah dirumuskan sama Itsus 36 diantara sebagai terperiksa dan juga ditempatkan di tempat khusus. Ini nanti juga bekerja secara paralel Itsus dengan penyidikan. Pernyataan Kapolri cukup tegas dan keras kan, berulang-ulang, malah menyebut jabatan kan dari mulai Kapolres, Direktur, sampai Kapolda. Artinya apa? Ada sesuatu yang memang harus dibenahi, apalagi sinyal sebelumnya dikatakan oleh Pak Mahfud kan, ada kekuasaan tertentu bersamaan juga dengan kejadian. Kemudian juga di waktu yang bersamaan beredar tentang ya Kaisar Sambo dan Konsorsium 303, di mana wilayah-wilayah tertentu disebut orang-orang tertentu. Nah, saya kira ini penting sekali. Kalau Kapolri sudah menyatakan gitu, berarti sinyalnya memang lampunya udah ya siap-siap gitu kan. Artinya apa? Siap akan, malah Kapolri kalau tidak salah menyatakan siap angkat tangan kan. Artinya ada sesuatu yang harus dibersihkan sebagaimana pernyataan. Profil pun Tito Karnavian, mantan Kapolri terkaya. Mantan Kapolri Tito Karnavian diketahui jenderal termuda dan terkaya yang pernah menjabat sebagai Kapolri dari jenderal sebelumnya. Dikutip dari lhkpn.kpk.go.id, Tito Karnavian terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada Januari 2020 mencapai 18 miliar rupiah. Harta kekayaan Tito Karnavian saat ini lebih tinggi jika dibandingkan saat ia menjabat sebagai Kapolri. Sesuai laporan kekayaannya pada 17 Maret 2016 mencapai 10,291 miliar rupiah. Tito Karnavian adalah pria kelahiran Palembang pada 26 Oktober 1964, Sumatera Selatan. Awalnya Tito Karnavian mengikuti pendidikan di Akabri pada 1987. Karir mantan Kapolri ini melejit terlihat dari awal pendidikannya di Akabri yang mendapatkan gelar MA dalam bidang Police Studies di Universitas Exeter, Inggris. Selanjutnya, Tito Karnavian menyelesaikan pendidikan di Sekolah Ilmu Kepolisian Jakarta pada 1996. Di pendidikan itu, Tito kembali mendapat prestasi strata 1 dalam bidang Police Studies. Tito Karnavian tidak berhenti di situ saja dalam mengembangkan ilmu dan prestasinya. Setelah menamatkan pendidikan sekolah kepolisian di Indonesia, ia lagi-lagi mendapatkan gelar di Singapura pada tahun 2013 dengan prestasi PhD, jurusan Strategic Studies with Interest on Terrorism and Islamic Radicalization di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University. Dikutip dari Kompolnas, Tito Karnavian menjadi salah satu anggota kepolisian yang meraih prestasi dan kenaikan pangkat paling cepat. Seorang polisi terbaik ini mengawali tugasnya di Polres Jakarta Pusat. Nama Tito Karnavian terkenal ia mengungkapkan kasus Tommy Soeharto yang menjadi otak pembunuhan Hakim Agung Syaifuddin pada 2001 lalu. Ia bertugas sebagai ketua tim Kobra yang dibentuk oleh Reskrim Polda Metro Jaya. Keberhasilannya mengungkap kasus besar, ia mendapat kenaikan pangkat menjadi Ajun Komisaris Besar atau AKBP. Dari berbagai kasus besar yang diungkapkan Tito Karnavian tersebut, membuat dirinya semakin terkenal hingga saat ini. Setelah pensiun dari kepolisian, Tito mendapat kepercayaan dari Presiden Jokowi untuk menjadi Menteri Dalam Negeri tahun 2019. Ia menjadi purna polisi pertama yang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri saat ini. Profil dan biodata Tito Karnavian, mantan Kapolri terkaya, sosok dibalik melejitnya karir Ferdy Sambo. Karir Irjen Ferdy Sambo bisa dibilang melejit sangat cepat sebelum akhirnya terlibat dalam dugaan kasus penembakan Brigadir J. Ada beberapa sosok jenderal besar yang membantu Ferdy Sambo naik dengan cepat dalam karirnya sebagai polisi. Lihat saja sebagaimana Ferdy Sambo melewati beberapa seniornya yang menjadi jenderal bintang 2 paling muda.
Salah satu sosok yang paling berpengaruh dalam karir Ferdy Sambo adalah mantan Kapolri yakni Jenderal Tito Karnavian. Ferdy Sambo berdinas di bawah Komando Kapolda Metro Jaya Irjen Tito Karnavian. Dia bersama di Treskrimum Polda Metro Jaya waktu itu, yakni Kombes Krisnamurti, kerap mendapat sorotan media. Dalam perjalanannya, Sambo mampu melampaui ex-atasannya tersebut yang masih bintang 1 hingga sekarang. Saat ini, Krisnamurti masih berpangkat Brigjen atau bintang 1. Pada pertengahan tahun 2016, Sambo pindah posisi dengan mendapat promosi pangkat Kombes di Mabes Polri. Kala itu, Presiden Jokowi sudah melantik ex-kepala BNPT Lejen Tito Karnavian menjadi Kapolri. Tito pun menyandang jenderal penuh atau bintang 4. Di Mabes Polri, Ferdy Sambo pertama menjabat sebagai Kepala Subdirektorat 5 di Tipidum Bareskrim Polri. Hanya beberapa bulan ia dimutasi ke posisi baru menjabat Kasubdit 3 di Tipidum Bareskrim Polri. Setelah 2 tahun, Tito menunjuk Ferdy Sambo sebagai koordinator staf pribadi pimpinan Polri. Ferdy Sambo pun menjadi pimpinan ajudan dan staf yang terus mengawal pergerakan Tito Karnavian selaku Kapolri. Ketika Presiden Joko Widodo memanggil Tito Karnavian untuk menjadi Menteri ke Istana pada 21 Oktober 2019, Ferdy Sambo terlihat ikut mendampingi bersama Kadif Humas Polri, Irjen M. Iqbal. Ferdy Sambo memang terlihat dimanapun Tito Karnavian berada. Ketika akhirnya Tito masuk kabinet, kemudian keduanya berpisah. Sepertinya Tito Karnavian sudah menempatkan orang kepercayaannya itu untuk naik bintang. Tito Karnavian juga sukses menitipkan Sambo kepada penerusnya. Terbukti, usai Tito Karnavian menyerahkan jabatan Kapolri kepada Idam Aziz dalam mutasi beberapa hari berikutnya, Ferdy Sambo digeser menjadi Dirtipidum Bareskrim Polri dan mendapat pangkat Brigjen. Setahun berselang, Ferdy Sambo kembali mendapat promosi menjadi Kadif Propam Polri dengan pangkat Irjen. Ferdy Sambo menjadi lulusan Akpol 1994 paling moncer saat ini. Sayangnya, karir harus tamat karena kasus Brigadir J, mantan Kapolri terkaya. Selain menjadi Kapolri yang paling muda, Tito Karnavian juga disebut-sebut sebagai Kapolri yang paling kaya dari semua Kapolri sebelumnya. Tito Karnavian merupakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia ke-23 yang menjabat sejak 13 Juli 2016. Saat ini, ia menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia sejak tanggal 23 Oktober 2019 dalam Kabinet Indonesia Maju di bawah pemerintahan Joko Widodo. Tito Karnavian disebutkan KPK dalam laporan 30 Juni 2015 memiliki aset berupa tanah dan bangunan senilai 11,2 miliar rupiah. Angka ini merupakan akumulasi sejumlah properti yang tersebar di Palembang, Tangerang, Jakarta, bahkan Singapura. Terkhusus aset Singapura, ia ketahui menguasai bangunan seluas 120 meter persegi yang berasal dari hasil sendiri. Perolehan tahun 2008 dengan NJOP 3 miliar rupiah. Lalu, Tito Karnavian juga disebutkan memiliki harta bergerak lain 160 juta rupiah serta giro dan setara kas 1,8 miliar rupiah. Total harta yang diperoleh 13,2 miliar rupiah. Namun, Tito Karnavian juga mempunyai kewajiban membayar utang sekitar 2,99 miliar rupiah yang terdiri atas utang pinjaman barang 2,91 miliar rupiah dan utang kartu kredit 76 juta rupiah. Dengan begitu, harta bersih Tito Karnavian pada saat laporan ini dirilis oleh KPK adalah berjumlah 10,29 miliar rupiah. Profil Tito Karnavian, nama lengkap Tito Karnavian. Profil Tito Karnavian, nama lengkap Tito Karnavian. Agama Islam, tempat lahir Palembang, tanggal lahir zodiak, istri Trissuswati. Biografi Jenderal Polisi Tito Karnavian adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini. Tito Karnavian lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 26 Oktober 1964. Tito Karnavian menjalani pendidikan di SD Saverius 4 di Palembang, lalu ke SMP 2 Saverius 2 di Palembang, serta SMA Negeri 2 Palembang. Pasca menempuh pendidikan dasar, Tito Karnavian melanjutkan pendidikan akabri pada tahun 1987. Di tahun 1993, Tito Karnavian berhasil menyelesaikan program postgraduate di Universitas Exeter di Inggris dan meraih gelar MA pada bidang Police Studies. Tak cuma itu, Tito menyelesaikan pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian di Jakarta tahun 1996 dan meraih serata 1 dalam bidang Police Studies. Tito juga mendapat gelar PhD dalam jurusan Strategic Studies with Interest on Terrorist and Islamic Radicalization di S. Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University, Singapura pada 2013 lalu.